Zah, apa saja yang dapat merusak niat sholat ketika kita sedang melaksanakan sholat? Karena ada yang bilang kalau niat membatalkan sholat itu udah dapat sholat kita batal. Di dalam kitab Safinatun Najah, hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14. Nah, nomor 12, 13, dan 14-nya adalah waniyati qot'i sholati, niat memutus sholat. Nomor 13-nya, wa ta'liki qot'iha bisyai'in, mencantelkan atau menggantungkan memutus sholat dengan sesuatu atau dengan suatu kejadian. Kemudian wataroddudi fi qot'iha, ragu-ragu, ini yang nomor 14, ragu-ragu dalam memutus sholat. Oke, kita ke pembahasannya. Yang nomor 12, niat memutus sholat. Contoh, seseorang ketika baca surah Al-Fatihah di rakaat pertama, di hatinya ada niatan seperti ini. Saya sholatnya sampai di sini. Nah, dengan niatan seperti itu berarti dia niat memutus sholat. Maka seketika itu juga sholatnya batal. Atau dia dalam hati ada niatan seperti ini. Saya sholatnya mau sampai rakaat ketiga. Padahal sholatnya sholat zuhur, 4 rakaat. Maka seketika itu juga sholatnya batal. Ya, sholatnya batal seketika saat itu juga. Bukan pas di rakaat ketiga. Jadi ini sama seperti orang yang ketika naudzubillah ya, di hatinya ada niatan, saya mau murtad besok. Maka murtadnya saat itu juga, bukan nunggu besoknya, begitu. Kemudian, masalah niat memutus sholat ini, ada kondisi di mana seseorang niat memutus sholat, tapi sholatnya tetap sah, yakni kalau ada uzur. Contohnya, uzur itu seperti lupa. Misal seseorang dalam hatinya ketika membaca Al-Fatihah, saya sampai sini deh sholatnya. Tapi lalu kok saya niat memutus sholat ya? Aduh, padahal kan itu akan batalkan sholat. Nah, ini karena lupa. Maka itu termasuk uzur dan tidak membatalkan sholat ya, karena termasuk uzur. Dan juga termasuk uzur ketika memang seseorang tidak mengetahui bahwa niat membatalkan sholat atau niat memutus sholat dapat membatalkan sholat. Di sholatnya tetap sah karena termasuk uzur. Cuma ketidaktahuannya ini dosa. Jadi jangan senang, untung saya gak tahu. Kenapa? Gak boleh senang karena ketidaktahuanmu itu dosa. Kamu itu wajib beribadah, sholat, puasa, toharoh, dan yang lainnya. Dan untuk melaksanakan ibadah tersebut, kamu itu perlu ilmunya agar ibadahnya dengan benar. Sementara ada akses, ada internet, ada ulama, ada kiai di sekitaran rumah kamu, dan kamu juga bukan seorang mu'alaf, tapi kamu tidak mencari ilmu tersebut, maka ketidaktahuan kamu itu tidak dimaafkan, sehingga ketidaktahuannya ini dosa. Oke, kita kembali lagi ke pembahasan. Ini ada pengecualian juga nih. Niat melakukan hal yang membatalkan sholat itu tidak membatalkan sholat kecuali dia memang benar-benar melakukan hal yang membatalkan tersebut. Contoh misalkan seseorang di rakaat pertama saat membaca Al-Fatihah dalam hatinya berniat, nanti saya di rakaat ketiga mau kentut ya. Saat sholat duhur dia niat di rakaat ketiga mau kentut. Nah, berarti dia niat melakukan hal yang membatalkan sholat. Apakah saat itu sholatnya batal? Jawabannya tidak. Ya, niat melakukan hal yang membatalkan sholat baru benar-benar akan batal sholatnya kalau dia melakukan hal yang membatalkan tersebut. Misal di rakaat ketiga dia benar-benar kentut, ya berarti benar batal sholatnya. Tapi kalau baru niat akan melakukan hal yang membatalkan sholat, tapi dia tidak melaksanakannya sampai sholat selesai, maka sholatnya sah. Loh, kenapa beda dengan yang tadi? Karena ketika niat melakukan hal yang membatalkan sholat itu masih ada kemantapan niatnya, niat melaksanakan sholatnya. Berbeda dengan niat memutus sholat yang diputus niatnya, maka seketika itu sudah tidak ada lagi kemantapan dalam niat sholatnya. Gitu. Kemudian yang nomor 13 adalah menggantungkan membatalkan sholat dengan sesuatu ya. Misalkan ketika sholat dalam hati ada niatan, kalau nanti hujan saya mau batalin sholat, soalnya saya mau angkatin jemuran di luar. Niat menggantungkan membatalkan sholat dengan kejadian hujan ini, maka pada saat itu sholatnya batal. Meskipun hujannya ternyata memang tidak turun. Ya, meskipun hujannya tidak turun, tetap sholatnya saat itu batal. Kenapa? Karena hilang kemantapan niatnya, gitu. Kemudian
Yang nomor 14, ragu-ragu dalam batalnya sholat. Misalkan sudah niat membatalkan sholat, tapi dia itu saat niat membatalkan sholat itu misalkan sambil ngelamun, sehingga dia ragu-ragu, saya sudah keluar dari sholat, atau saya memutus sholat, atau belum ya? Sebenarnya saya sudah memutus sholat, atau saya sudah keluar sholat, atau belum ya? Gitu. Maka keraguan dalam batalnya sholat, dalam putusnya sholat ini, itu seketika itu batal sholatnya. Nah, tidak termasuk hal yang membuat membatal sholat itu was-was ya, atau bisikan-bisikan di hati dan pikiran. Misalkan di dalam pikiran ada begini terbersit, ada ayah dorongan-dorongan di pikiran begini, ayo dong batalin sholat, ayo dong batalin sholat. Tapi dalam hati enggak, saya memang gak maksud membatalin sholat kok, walaupun pikiran-pikiran itu terbersit. Tapi hatinya sama sekali tidak bermaksud membatalkan sholat, tidak bermaksud memutus sholat. Maka adanya gangguan pikiran-pikiran membatalkan sholat ini, itu tidaklah membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah. Sekian penjelasannya, semoga bermanfaat dan mudah difahami.